pagi, selamat tahun baru 2022. Salam sehat dan salam pertanian untuk kita semua. Bapak Ibu Intainer dimanapun berada, baik yang hadir melalui Zoom maupun yang hadir melalui channel YouTube Indonesia Review, terima kasih atas kehadirannya mengikuti webinar Inspirasi Bisnis Intani seri ke-53 hari ini Rabu 5 Januari 2022 dengan tema Sulap lahan gambut jadi kebun buah dan tempat wisata. Kita menghadirkan narasumber hari ini yaitu Bapak Suroso Larosa dari Kalimantan Tengah, tepatnya dari Palangkaraya. Kemudian hadir juga pagi hari ini Bapak Guntur Subagja Mahardika, Ketua Umum Intani. Sebelum memulai acara, mari kita panjatkan doa dan syukur atas kesempatan bagi kita hari ini bisa sharing ilmu, bisa sharing info tentang berbagai hal dari dunia pertanian. Dan hari ini kita mengangkat khusus tentang pertanian dan agrowisata. Semoga acara ini bermanfaat untuk banyak orang dan dunia pertanian. Marilah kita mulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, acara akan kita buka dengan menyaksikan tayangan berikut. Apresiasi dulu saya kepada Intani ya, yang dimana setiap tayangannya, setiap pertemuan itu tiap hari Rabu, saya sendiri pribadi adalah yang beruntung mendapatkan rezeki ilmu pengetahuan baru, ya. Mendapatkan orang-orang baru yang sangat inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam pertanian untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang Intainer yang sudah hadir pada pagi hari ini, baik melalui Zoom maupun melalui channel YouTube Indonesia Review. Hari ini tanggal 5 Januari 2022, di awal tahun 2022, kita membuka webinar Inspirasi Bisnis Intani dengan tema agrowisata. Hari ini kita mulai dengan agrowisata di daerah lahan gambut Kalimantan Tengah. Berikutnya, minggu-minggu depan kita akan mengangkat agrowisata di daerah-daerah lainnya. Hari ini dengan tema Sulap Lahan Gambut Jadi Kebun Buah dan Tempat Wisata sudah hadir bersama kita Bapak Suroso Larosa. Selamat pagi Pak Suroso. Selamat pagi Mbak Ila. Terima kasih sudah bisa hadir sambil berjalan-jalan dengan para pegawai hari ini dari pantai di 1 jam dari Pangkalan Bun. Betul. Hari ini juga sudah hadir Bapak Guntur Subagja, sudah dalam perjalanan tugasnya ini. Pak Guntur Subagja adalah Ketua Umum Intani, Insan Tani dan Nelayan Indonesia. Selamat pagi Mas Guntur. Selamat pagi Mbak Ila, selamat pagi Pak Suroso dan sahabat Intaners yang sudah hadir. Salam semuanya, salam sehat. Salam sehat Pak Guntur. Ya. Saya, Ila Failani, akan memandu acara ini 2 jam ke depan. Kita nanti akan berakhir pada pukul 11.00. Semoga acara ini dapat menginspirasi dan dapat memotivasi kita semua untuk kembali bertani dan malah hari ini bisa melebarkan ke dunia wisata. Seperti biasa,
Acara akan dibuka oleh Bapak Guntur Subagja Mahardika selaku Ketua Umum Intani. Beliau ini adalah saat ini juga dipercaya menjadi asisten staf khusus Wakil Presiden, juga sebagai pembina IP, yaitu Insan Pariwisata Indonesia. Jadi tepat sekali ini hari ini ada dua hal yang akan dibicarakan, yaitu pertanian dan wisata. Pak Guntur ini banyak lagi jabatannya, salah satunya adalah Ketua CSPS, yaitu Center for Strategic Policy Studies, UI, Universitas Indonesia, Sekolah Kajian Strategik dan Global. Seperti biasa akan dibuka oleh Pak Guntur, dan untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Guntur. Silakan, Mas. Baik, terima kasih. Barusan disebut IP, mohon teman-teman IP juga di-invite, Mbak Ila, diundang acaranya. Ya. Di-share. Baik, selamat pagi, sahabat Intaners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada forum inspirasi bisnis yang ke-53. Jadi kita sudah melampaui 1 tahun selama pandemi, kita membuat satu diskusi dengan menghadirkan orang-orang kreatif, inovatif, dan sukses. Ini yang ini. Salah satunya hari ini Pak Suroso. Nah, Intani memang sebagai fungsinya connecting people, kita selama ini memposisikan sebagai connecting people, ini adalah mengintegrasikan dan menghubungkan orang-orang yang punya potensi, mulai dari petani dengan pasar, petani dengan sumber pembiayaan, petani dengan kampus untuk riset dan teknologi, petani dengan pemerintah untuk infrastruktur atau peraturan-peraturan yang terkait, ya, perizinan dan lain-lain, serta dengan petani dengan bisnis. Jadi fungsi kita kalau dikenal di manajemen sekarang ada istilahnya pentahelik. Bagaimana kita menghubungkan antara akademisi, bisnis, government, community, dan satu lagi adalah media. Nah, media Zooms ini menjadi salah satu media yang kita gunakan untuk berkomunikasi, berbagi, dan berinteraksi yang kita tayangkan secara nasional. Jadi ini pesertanya biasanya mulai dari Aceh sampai Papua hadir. Baik mengikuti secara langsung melalui webinar live ataupun melalui live streaming saluran YouTube kita. Jadi ini subscribernya di YouTube kita Indonesia Review sudah lebih dari 300-an orang yang mengikuti rutin, gitu kan, dan ini juga menjadi satu momentum bagaimana kita bisa menginfokan, menyebarluaskan inspirasi-inspirasi tentang pertanian dalam arti luas, termasuk perikanan dan peternakan, kepada masyarakat yang lebih luas. Tujuannya adalah Intani bisa berpartisipasi dalam membangun negeri. Tujuannya itu, Intani bisa mengangkat potensi-potensi yang ada di masyarakat, seperti Pak Suroso yang ada di Kalimantan Tengah, sekarang bisa berinteraksi dengan kawan-kawan yang ada di berbagai daerah, termasuk saya ada di Jakarta dan beberapa kawan lain ada juga yang di Aceh, Papua, dan beberapa provinsi lainnya. Nah, bicara gambut, ini sangat menarik sekali Pak Suroso. Karena apa? Isu gambut ini mungkin lebih dari 30 tahun lalu ya, itu menjadi isu yang sangat seksi di Indonesia. Salah satunya yang kita kenal adalah proyek atau program 1 juta hektar lahan pertanian di lahan gambut. Yang sampai sekarang mungkin itu 30 tahun lalu diluncurkan, ya kan? Sebelum reformasi sampai sekarang kita belum mengetahui hasilnya. Itu kan, apakah lahan itu ada atau tidak. Nah, yang sekarang juga yang terbaru mungkin terkait dengan food estate, sebagian lahannya kalau nggak salah ada gambutnya ya, karena ada di sekitar gambut juga. Ini nih yang menarik, dan kami yakin dengan teknologi pertanian, kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh para pelaku, semuanya bisa diwujudkan. Dengan catatan tetap kita harus melakukan pendekatan-pendekatan kearifan lokal. Saya yakin kalau Pak Suroso mesti melakukan pendekatannya
dengan kearifan lokal, karena masyarakat di Kalimantan, baik suku asli di sana mungkin Dayak, ada Melayu, atau ada pendatang juga, mereka melakukan berbagai pendekatan kearifan lokal untuk menata, mengolah, dan menjadikan lingkungan sekitarnya sebagai lingkungan yang berkelanjutan. Jadi baik mata pencaharian maupun untuk lingkungan. Nah, secara internasional, referensi yang saya tahu tentang gambut ini tidak banyak dimiliki oleh banyak negara. Total di dunia lahan gambut mungkin hanya sekitar 3%, gitu kan? Dan Indonesia memiliki luas lahan gambut yang cukup besar dan signifikan. Nah, kalau kita bilang bahwa gambut tidak ada fungsinya, ini salah besar, gitu kan? Karena pada dasarnya fungsi gambut ini adalah menyerap karbon. Karbon itu diserap oleh gambut. Makanya di dunia ini, walaupun area luasan gambut itu hanya 3% yang ada di dunia, tapi mampu menyerap karbon 30%. Khususnya karbon dioksida yang sekarang menjadi isu polusi, pemanasan global, kerusakan iklim, gitu kan. Kemudian membuat air laut pasang, kemudian membuat iceberg atau gunung-gunung es mencair dan lain-lain karena adanya pemanasan. Nah, gambut ini sebenarnya secara lingkungan untuk penyeimbang. Bagaimana gambut bisa menjadi satu ekosistem penyeimbang dalam satu tata kelola lingkungan hidup, gitu kan, di mana bumi ini perlu juga satu area untuk menyerap karbon. Nah, serapan karbon oleh tingkat gambut ini jauh lebih besar sebenarnya daripada serapan oleh tumbuh-tumbuhan, oleh pohon-pohon ya, oleh hutan. Makanya dengan 3% gambut dia bisa menyerap 30% karbon yang ada di dunia. Ini sesuatu yang sangat signifikan. Nah, Indonesia termasuk negara yang memiliki kawasan gambut yang cukup luas. Jadi beberapa referensi kita itu data gambut kita sekitar 14,9 juta hektar, dan sebagian besar tersebar itu mungkin lebih dari 40%-nya ada di Sumatera, 30%-an sekiannya itu ada di Kalimantan, dan sisanya itu ada di daerah-daerah lain, terutama Papua. Jadi gambut ini di tiga pulau besar inilah yang ada. Jadi Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Nah, kondisi gambut ini agak unik memang. Sehingga kalau orang terjun ke gambut, banyak hal yang memang harus dipelajari secara detail. Saya yakin Pak Suroso sudah mendalami lebih detail. Karena apa? Di lahan gambut itu 90%-nya itu adalah kandungan air ya, Pak Suroso ya. Betul. Dan komponen lahan tanahnya itu hanya sekitar 10%. Jadi kalau kita mengukur laut dalamnya lautan bisa diukur, dalamnya gambut lebih susah kayaknya itu. Apalagi dalamnya hati gitu kan Pak Suroso. Jadi gambut ini memang sesuatu yang unik, sehingga di situ melahirkan banyak tantangan bagaimana mengoptimalkan gambut menjadi produktif. Ya, jadi pertama yang saya putus, Mas. Ada gangguan sinyal ya? Hilang suaranya. Iya. Sinyalnya tersebar yang cukup luas, ada 15. Mas Guntur, maaf suaranya hilang, Mas, terputus. Mas Guntur. Yang memang dasarnya ini. Nah, ini menarik, walaupun hasilnya waktu itu sudah bisa mencapai 1,5 ton sampai 2,5 ton per hektar. Nah, bagaimana gambut ini bisa dioptimalkan untuk pertanian dan turunannya? Dan saya tentu semua kita ingin mendengarkan nanti Pak Suroso
Karena apa? Saya sudah menyampaikan juga sebelumnya Pak Suroso, sektor pertanian ini bisa menggerakkan setidaknya 4 atau 5 kegiatan ekonomi. Pertama adalah sektor pangan, ya kan? Di situ produksi pertanian untuk konsumsi, itu kan. Kedua adalah sektor kosmetika ya, yang saya sampaikan sebelumnya, karena ini juga bisa menjadi hasil dari pertanian sebagai sarana untuk beauty industry, dan itu kan, industri kecantikan. Kemudian sektor kesehatan, karena bahan-bahan dari pertanian ini juga bisa menjadi obat-obatan, herbal, dan lain-lain yang menyehatkan. Dan keempat adalah sektor pariwisata. Itu kan, karena lahan pertanian ini dapat menjadi layanan atau jasa atau destinasi pariwisata yang eksotik, yang di situ akan terintegrasi bukan hanya keindahan alamnya, tetapi juga bisa menikmati hasil dari wisata itu. Apalagi Pak Suroso sudah bisa mengembangkan kebun buah dan tempat wisata. Dan satu lagi, saya memang sebelumnya belum menyebut, bahwa pertanian juga menjadi sumber energi terbarukan yang menggantikan energi fosil yang kondisinya makin lama makin habis dan mengurangi kerusakan lingkungan, yaitu energi bersih. Di Brazil itu biofuel itu bahan baku dasarnya mereka kan sudah ada lebih dari, kalau kita baru 10-20%, kalau di Brazil ada yang bahkan 100% gitu kan, itu murni dari sumber pertanian. Ini yang menarik gitu kan. Jadi dengan mengembangkan pertanian, otomatis kita bisa menggerakkan 5 sektor ekonomi tadi. Kalau Kalimantan sekarang menjadi sumber energi dengan menggali batu bara gitu kan, yang membuat sekarang Kalimantan lubangnya jauh lebih banyak daripada yang ratanya gitu. Itu ya sebenarnya satu fenomena yang tidak berkelanjutan. Pada titik tertentu batu bara kita akan habis, lingkungannya rusak. Ini apalagi kalau batu bara ini diekspor ke luar hanya untuk menggerakkan ekonomi negeri lain dengan bahan mentah yang nilai ekonominya kita nggak mendapatkan lebih baik ketimbang itu diproses atau ketimbang kita menjaga lingkungannya. Ini yang ini kan. Dan beberapa hari lalu pemerintah mengeluarkan satu aturan yang melarang ekspor batu bara dan harus diwajibkan memenuhi dulu kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan dalam negeri salah satunya adalah untuk menggerakkan pembangkit listrik. Ini juga mungkin akan berpengaruh kepada tata kelola area batubaranya sehingga mereka lebih tertata lebih baik. Dan kabar menariknya pada 2030 secara bertahap pembangkit listrik ini akan digantikan dari batubara dengan energi terbarukan lainnya. Nah, energi terbarukan lainnya apa? Ya, salah satunya adalah sumber dari pertanian. Nah, di sisi lain, kita ini juga termasuk kesepakatan G20 dan kesepakatan lainnya yang terkait dengan perubahan iklim. Kita ini kan ada istilahnya sekarang carbon trade ya, Pak. Ini setiap pohon yang kita tanam itu bisa dikonversi dengan nilai rupiah karena nilai uang sekian dolar atau apa, karena itu bisa menyerap karbon dan juga meningkatkan oksigen, memproduksi oksigen. Nah, gabut adalah termasuk salah satu memiliki penyerapan karbon yang sangat besar. Sehingga ketika gabut ini dioptimalkan menjadi destinasi wisata, menjadi areal budidaya, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan lingkungan itu sendiri, saya yakin ini akan memberikan manfaat jauh lebih besar, gitu kan, ketimbang dibiarkan begitu saja. Itu yang ini. Nah, sehingga yang kita harapkan saat ini adalah bagaimana Pak Suroso bisa menyampaikan tips dan strateginya mengembangkan gabut yang menurut orang-orang itu susah banget gitu kan, dan nggak sukses gitu kan, untuk mengembangkan pertanian di atas lahan gabut. Dan Pak Suroso punya cerita tersendiri. Malah ini bukan lagi ini istilahnya menyulap, ini kalau judulnya, menyulap lahan gabut jadi kebun buah dan tempat wisata, gitu kan. Itu. Tapi tentu Pak Suroso tidak melakukan hanya menyebut simsalabim terus jadi
objek wisata. Ada perjalanan panjang saya yakin yang dipelajarin beliau, dan saya yakin beliau mungkin belajar juga kearifan lokal dari suku Dayak, mungkin dari masyarakat setempat, atau dari sumber-sumber lain yang bisa memberikan wawasan, inspirasi untuk kita, dan tentu juga bisa menjadi motivasi bagaimana kita mengembangkan pertanian dengan mengoptimalkan potensi yang ada, kondisi apapun, tapi dengan tetap kita menjaga kelestarian lingkungan. Karena konsep Intani adalah bagaimana Intani ini tidak hanya memacu untuk meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga bagaimana kita bisa merawat kelestarian dan menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk masa depan yang lebih baik. Mungkin itu beberapa catatan pengantar dari saya, Mbak Ila, Pak Suroso. Tentu kita akan mendengarkan lebih banyak nanti dari Pak Suroso. Saya yakin teman-teman yang hadir di sini akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Karena bicara gambut kita udah dengar namanya sejak lama, tetapi hasil-hasil pertanian yang dari lahan gambut kita belum banyak mendengar suksesnya. Nah, baru hari ini insya Allah Pak Suroso bisa berbagi banyak tentang sukses mengelola lahan gambut menjadi lahan kebun buah dan juga tempat wisata. Terima kasih Pak Suroso, terima kasih Mbak Ila, silakan dilanjut. Sama-sama. Ya. Terima kasih Mas Guntur. Banyak sekali ya ulasan dari Mas Guntur, dan tentunya ke depan juga Mas Guntur akan mencatat semuanya dan akan dijadikan sebuah catatan penting untuk di kebijakan pemerintah. Satu-satunya ilmu yang membuat kita berhasil menangani lahan gambut adalah air. Bagaimana kita bisa memodifikasi air untuk tidak menggenangi lahan gambut dan tidak kekeringan ketika harinya sedang panas dan sedang tidak. Ya. Kondisi di gambut itu tidak banyak petani-petani yang tertarik. Saya baca ini adalah sebuah peluang bisnis agro di lahan gambut ya.